Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang setia mengikutinya hingga hari akhir. Alhamdulillah, kita mendapatkan bulan Ramadan pada tahun ini. Banyak sekali keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, dan Allah akan memberikan balasan yang sangat besar sekali kepada hamba-hambanya yang melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan. Akan saya sampaikan dan bacakan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan pahala ibadah puasa pada bulan Ramadan. Karena para ulama menyampaikan bahwa apabila kita akan mempelajari suatu bab ilmu, maka hendaknya terlebih dahulu dihadirkan keutamaan atau fadilah apabila seseorang itu melaksanakan suatu amal ibadah. Akan saya bacakan yang pertama hadis Rasulullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini pertama, keutamaan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Apabila kita melaksanakan dengan penuh keimanan, ikhlas, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap keridhaannya, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Dosa-dosa setahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka karena hari itu sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini, apabila kita berpuasa satu hari, maka kita nanti di akhirat, wajah kita termasuk diri kita ini akan dijauhkan dari neraka 70 tahun. Itu satu hari, 70 tahun kita dijauhkan dari neraka. Apabila kita berpuasa satu bulan, yang banyaknya ada 29 hari atau 30 hari, maka 70 tahun dikalikan 29 hari atau 30 hari. Karena satu harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan diri kita dari neraka selama 70 tahun. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga, akan saya bacakan sebuah hadis. Wa an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Dari Sal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang ahli puasa akan memasukinya nanti pada hari kiamat. Tidak akan masuk melewatinya seorang pun selain mereka. Dikatakan, di mana orang-orang yang ahli puasa? Maka mereka berdiri, tidak ada seorang pun yang akan masuk darinya selain mereka. Dan jika mereka telah masuk, pintu itu akan tertutup, maka tidak seorang pun yang akan masuk darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa, ahli puasa, sering puasa, baik puasa wajib bulan Ramadan maupun puasa-puasa sunnah, maka nanti di akhirat akan dipanggil surga melalui pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ini khusus untuk ahli puasa. Kemudian orang-orang yang ahli ibadah lainnya, maka dia akan lewat pintu surga yang mempunyai nama selain Ar-Rayyan. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang ahli ibadah puasa. Sebetulnya banyak sekali keutamaan yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang ahli puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita dalam lindungannya dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada benarnya, pasti datangnya dari Allah, dan ada kesalahan dari diri kami pribadi, semoga Allah mengampuni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.